Unggul 3 angka di ujung laga, tapi malah keok dengan cara paling menyakitkan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Rehan Gloria hingga kemenangan yang sudah di depan mata justru hilang begitu saja? Selamat datang kembali di Catatan Badminton. Tempatnya kamu dapat semua info terbaru, panas, dan penuh drama dari dunia bulu tangkis. Hari ini kita akan bahas pertandingan yang penuh emosi, momen mendebarkan, sekaligus keputusan yang bikin geleng-geleng kepala. Yap, ini soal pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya yang tampil perdana di Piala Sudirman 2025. Tapi alih-alih menjadi pembuka kemenangan, mereka malah menelan kekalahan yang pahit, dan lebih nyesek lagi karena kemenangan itu sudah ada di depan mata. Langsung saja ke intinya. Dalam pertandingan melawan India pada Selasa, 29 April, Rehan dan Gloria tampil sebagai partai pembuka. Mereka menghadapi pasangan India yang lagi naik daun, Dhruv Kapila dan Tanisha Trusto. Di game pertama, Rehan Gloria tampil luar biasa. Mereka seperti mesin penghancur. Skor demi skor dikumpulkan tanpa banyak perlawanan. Mereka unggul mutlak 21-10. Sebuah sinyal kuat bahwa mereka sedang dalam performa terbaik. Tapi tunggu dulu, pertandingan ini seperti roller coaster. Masuk ke game kedua, pasangan India tiba-tiba berubah jadi sangat solid. Mereka mengendalikan tempo permainan dan berhasil membawa Rehan Gloria ke ritme yang lambat. Hasilnya, Rehan dan Gloria mulai kehilangan fokus, poin demi poin terlepas, dan mereka harus menyerah 18-21. Oke, masih ada game ketiga. Nah, inilah bagian yang paling bikin sport jantung. Rehan Gloria sempat unggul jauh 19-16. Tinggal 2 poin lagi untuk menutup kemenangan. Tapi yang terjadi, mereka seperti kehilangan arah. Serangan terburu-buru, komunikasi mulai goyah, dan yang paling krusial, faktor non-teknis ikut bermain. Menurut pelatih mereka, Vita Marissa, Rehan dan Gloria terlalu terburu-buru ingin menyelesaikan pertandingan. Ingin cepat menang, tapi malah kehilangan momentum. Akhirnya, mereka terkunci di angka 19. Sementara pasangan India yang sedang dalam momentum positif terus mendulang poin. Satu demi satu, dari 19, 17, jadi 19, 18, lalu 19 sama. Dan, boom, comeback luar biasa dituntaskan Dhruv dan Tanisha dengan skor akhir 19-21. Benar-benar plot twist yang tidak diharapkan. Gloria, usai pertandingan, mengakui bahwa mereka kehilangan konsentrasi di saat krusial. Menurutnya, mereka harus lebih tenang dan fokus supaya bisa konsisten dengan pola permainan. Ia juga menambahkan bahwa saat mereka mulai sadar bahwa permainan sudah terbawa pola lawan, jarak poin sudah terlalu jauh untuk dikejar. Dan itu menjadi pelajaran berharga yang akan terus mereka ingat. Tapi meskipun Indonesia kalah di partai pertama ini, jangan keburu panik dulu. Skuad Merah Putih menunjukkan kedalaman tim yang luar biasa. 4 partai berikutnya semuanya berhasil dimenangkan. Indonesia pun mengakhiri pertandingan melawan India dengan skor telak 4-1. Sebuah penampilan kolektif yang membanggakan dan memastikan langkah Indonesia ke babak perempat final. Kini, tantangan berikutnya sudah di depan mata, Denmark. Walaupun laga ini tidak menentukan kelolosan karena baik Indonesia maupun Denmark sama-sama sudah amankan tiket perempat final, duel ini tetap penting. Kenapa? Karena pemenangnya akan keluar sebagai juara grup. Dan pastinya, jadi juara grup akan memberikan lawan yang lebih ringan di fase gugur. Pelatih Vita Marissa menegaskan bahwa Indonesia tetap akan tampil all out. Mereka ingin juara grup, dan semua pemain siap tempur. Tak peduli siapa yang diturunkan, semuanya sudah siap tampil maksimal. Apakah Rehan dan Gloria akan diberi kesempatan kedua? Kita tunggu saja formasi dari tim pelatih. Tapi satu yang pasti, evaluasi sudah dilakukan dan semoga mereka bisa bangkit dan membuktikan diri jika kembali dipercaya. Nah, itulah drama panas dari Rehan dan Gloria di Piala Sudirman 2025. Sebuah pertandingan yang menunjukkan bahwa di atas kertas, keunggulan belum tentu menjamin kemenangan. Konsentrasi, mental, dan strategi di saat genting adalah kunci segalanya. Terus dukung tim Indonesia. Dan jangan lupa subscribe Catatan Badminton buat dapetin info paling update, paling tajam, dan pastinya paling seru seputar dunia bulu tangkis. Like video ini kalau kamu ikut tegang nonton pertandingan Rehan Gloria, dan tulis di kolom komentar pendapat kamu soal performa mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam smash, dan tetap semangat mendukung badminton Indonesia.
Formasi tim Indonesia tiba-tiba dirombak total. Dua debutan dilempar ke laga panas lawan India. Ini strategi gila atau langkah jenius yang akan bikin geger dunia bulu tangkis? Hai, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kabar terkini dan terpanas seputar dunia bulu tangkis. Hari ini, kita bakal kupas tuntas laga panas dan penuh strategi antara tim bulu tangkis Indonesia melawan India di ajang Piala Sudirman 2025. Tapi tunggu dulu. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update dari perjuangan para pejuang raket merah putih kita. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam ulasan seru kali ini. Pertandingan kedua babak grup Piala Sudirman 2025 menjadi tantangan baru bagi tim Indonesia. Setelah tampil luar biasa dan menggulung Inggris dengan skor telak 5-0 di laga pembuka, kini Indonesia harus menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, India. Tapi, jangan salah sangka dulu, Sobat. Meski lawan kali ini lebih berat, kita tetap harus bangga dengan persiapan dan strategi matang yang dibawa tim kita. Yang bikin menarik, semua sektor mengalami perombakan dibandingkan dengan saat melawan Inggris. Ya, kamu nggak salah dengar. Dari sektor ganda campuran hingga ganda putra, semuanya berubah. Dan ini bukan tanpa alasan. Tim pelatih dan manajer punya perhitungan tersendiri untuk menyusun komposisi terbaik demi menjaga peluang menjadi juara grup. Target PBSI jelas, lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup. Pertandingan kali ini akan digelar di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan inilah formasi menarik yang bakal diturunkan. Kita mulai dari sektor ganda campuran. Kali ini, pasangan non-pelatnas Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya diturunkan untuk menghadapi pasangan India Dhruv Kapila dan Tanisha Trasto. Ini menjadi momen debut bagi Rehan di Piala Sudirman. Beban? Mungkin. Tapi peluang bersinar? Sangat besar. Keduanya dikenal punya chemistry kuat dan jam terbang di berbagai turnamen internasional. Duet ini jelas bisa memberi kejutan. Lanjut ke partai kedua, di sektor tunggal putri. Nama Putri Kusuma Wardani dipercaya untuk menghadapi jagoan India yang sudah punya nama besar, Pusarla V. Sindhu. Kalau kamu penggemar bulu tangkis, pasti tahu siapa Sindhu. Juara dunia, peraih medali Olimpiade, dan atlet dengan mental baja. Tapi Putri bukan tanpa modal. Atlet muda asal Tangerang ini terus menunjukkan perkembangan luar biasa, dan siap tampil habis-habisan demi merah putih. Berlanjut ke partai ketiga yang sangat dinantikan. Di sektor tunggal putra, sang kapten tim, Jonathan Christie, akan menghadapi Prano HS. Ini cukup mengejutkan karena lawan yang diperkirakan adalah Lavsya Sen. Namun India justru memilih menurunkan Prano. Duel ini diprediksi berlangsung sengit. Jojo, sapaan akrab Jonathan, tampil gemilang di laga perdana dan menunjukkan aura pemimpin sejati. Pengalaman dan kematangan Jojo akan jadi kunci untuk mendulang poin penting di partai ini. Sektor ganda putri juga mengalami perombakan signifikan. Kali ini, duet Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti dipasangkan untuk menghadapi Priya Konjengbam dan Shruti Misra dari India. Menarik karena kombinasi ini cukup segar dan menjanjikan. Siti Fadia dikenal tangguh di depan net, sementara Lani punya keunggulan di sektor belakang. Kolaborasi mereka bisa jadi senjata ampuh untuk merebut poin keempat bagi Indonesia. Dan terakhir, kita tutup dengan sektor ganda putra. Partai kelima ini akan menjadi ujian sekaligus debut Piala Sudirman bagi Muhammad Shohibul Fikri yang berpasangan dengan Daniel Martin. Mereka akan berhadapan dengan pasangan Hariharan Amsakarunan dan Ruban Kumar Retina Sabapathi. Dari sisi pengalaman dan kekompakan, Fikri Daniel jelas unggul. Kombinasi kecepatan dan daya tahan mereka bisa menjadi pembeda dalam duel pamungkas ini. Oh ya, penting untuk dicatat bahwa Indonesia saat ini sedang berada di puncak klasemen sementara grup D. Kemenangan atas Inggris dengan skor 5-0 memberi keunggulan selisih poin yang besar. Tapi, seperti yang disampaikan Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, kita nggak boleh cepat puas. Evaluasi tetap harus dilakukan agar performa anak-anak bisa terus meningkat. Fokus utama sekarang adalah menang melawan India demi mengunci status juara grup, dan melaju ke babak 8 besar, dengan mental tak tergoyahkan. PBSI menargetkan 1 tiket ke perempat final, dan untuk itu, laga melawan India menjadi krusial. Tapi tenang, Sobat Catatan Badminton, kita nggak datang dengan tangan kosong. Meski formasi berubah, semangat tetap membara. Perubahan ini justru menunjukkan bahwa kita punya kedalaman skuad yang luar biasa. Semua pemain punya kemampuan bersaing di level dunia, dan itu bukti bahwa regenerasi bulu tangkis Indonesia berjalan dengan sangat baik. Dan satu hal lagi yang penting,
Kita tidak akan pernah meremehkan hasil dari laga pertama. Kemenangan atas Inggris adalah pencapaian luar biasa yang patut dibanggakan. Tapi kita juga paham, perjalanan masih panjang. Kita butuh konsistensi dan kekompakan untuk melangkah lebih jauh. Dan untuk itu, dukungan dari kamu semua, para penggemar sejati bulu tangkis, sangatlah berarti. Jadi, mari kita dukung terus perjuangan tim Indonesia di Piala Sudirman 2025 ini. Jangan lupa, like video ini kalau kamu bangga sama tim kita. Share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang support. Dan tentu saja subscribe channel Catatan Badminton biar nggak ketinggalan berita dan ulasan menarik seputar bulu tangkis tanah air. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa, Sobat Catatan Badminton. Salam smash untuk Indonesia. Apakah kamu ingin saya buatkan versi narasi ini dalam bentuk video atau audio script juga?